Teruslah Anda yang masih dalam berkubang dosa, teruslah Anda jangan pernah berhenti bertaubat. Karena taubat itu tidak mengenal kapan waktu, kapan keadaan pun. Ingat, 99 orang mencintai Anda, tapi satu zat yang membenci Anda, maka Anda ingin hidup di mana? Tetapi ketika satu zat yang mencintai Anda, 99 orang membenci Anda, maka Anda bisa hidup di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini langsung saja ini ada sedikit cerita buat renungan kepada kita semuanya, bahwa ini cerita pada zamannya Nabiullah Musa alaihissalam ada seseorang laki-laki itu mati. Kemudian manusia sekitarnya itu membencinya, sehingga manusia yang seorang laki-laki yang mati ini tidak dimandikan, tidak dikubur, sudah dianggap orang fasik. Maka langsung masyarakat kaum tersebut itu mengambil jenazah ini, kemudian membuangnya di sebuah bak sampah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang laki-laki itu mati yang ada di bak sampah lah, tong sampah ibaratnya, tidak diurus jenazahnya. Lah, orang yang mati itu adalah salah satu waliyun min auliya, kekasih daripada kekasihku, yang mana tidak dengan manusia sekitarnya, dengan masyarakat sekitarnya, tidak dimandikan, tidak dikafani, kemudian tidak dikuburkan. Maka pergilah engkau untuk mengurusi jenazahnya, wahai Nabi Musa. Maka mandikanlah, kemudian kafani, serta sholatkanlah, kemudian kuburkan. Maka Nabi Musa mendatangi suatu tempat yang di kaum tersebut itu seseorang laki-laki ini mati. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada masyarakat sekitar, Pak, apa benar ada seseorang laki-laki yang mati gini? Oh ya, memang benar ada, benar yang dikatakan panjenengan. Cuman itu pekerjaannya gak benar, maksiat terus ibaratnya. Ibaratnya kalau sekarang itu maksiat terus jalan walaupun dia sholat. Ya seperti kita ini umumnya itu. Tapi kita berusaha memperbaikinya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu mewahyukan, memberitahukan, tolong beritahu aku tempatnya di mana ya Allah. Dan kemudian Nabi Musa mengatakan kepada kaum tersebut. Kemudian kaum tersebut itu menyaksikan sendiri bahwa pekerjaannya semasa hidupnya itu buruk, jelek, dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi Musa ini tambah bingung, mutahayyir, semakin bingung. Wa ilahi faqala ilahi amartani bidafni wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarron fa anta a'lamu minhum bitsana'i wat takbihi. Maka ketahuilah Tuhanku bahwa perintahmu itu untuk menguburkan, menyolati, sedangkan kaum ini sudah tahu keburukan lelaki tersebut. Maka tolong beritahu aku ya Allah. Maka Allah menjawab, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjawab, memang benar Musa apa yang dikatakan kaum tersebut terhadap keburukan pekerjaannya. Kemudian tasyafa ilayya indahu wafati. Maka kemudian aku menolong dia ketika dia akan mati. Karena apa? Dia mengatakan 3 perkara yang ia pinta untuk mengampuni segala dosanya. Meminta kepada aku. Maka jangan pernah berhenti meminta kepada zat Allah. Kalau kita meminta kepada manusia terus, manusia akan bosan. Tapi kalau meminta kepada zat Allah yang mempunyai Rabbil Alamin, yang mempunyai jagat alam semesta ini, bahkan seisinya, yang sampai 7 lapis bumi, sampai 7 lapis langit ke atas, maka tidak akan pernah bosan zat Allah dipinta. Tapi kalau manusia dimintai sesuatu, pasti akan ada bosannya. Kemudian orang laki-laki ini
istilahnya yang katanya masyarakat sekitar ini pekerjaannya buruk, ketika akan mati dia mengatakan 3 perkara. Yang pertama perkataannya, ya Allah, Engkau adalah Zat yang arhamur rahimin, Zat yang maha mengasihi terhadap semua makhluknya yang ada di muka bumi. Maka kemudian 3 ucapan laki-laki tersebut itu diantaranya ketika akan mendekati kematiannya, laki-laki tersebut yang mati ini mengatakan, ya Rabbi anta ta'lamu minni anni kuntu irtikabul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyati fi qalbi lakin ijtama'a fi salasati khisalin hatta irtakaba al maksiyata ma karahatil maksiyati fi qalbi. Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui sesungguhnya aku ini mengerjakan dosa, maksiat setiap hari. Tetapi aku membenci maksiat tersebut dalam hatiku. Tetapi aku tidak bisa karena apa? Karena dalam diriku itu selalu bermaksiat. Tapi aku berusaha untuk memperbaiki diri. Apa? Tidak bisa dari yang pertama, hawa nafsu yang selalu mengajakku. Kemudian warafiki su'i, teman yang buruk, wa iblis, dan iblis laknatullah yang selalu mengomporiku. Wa hadis salasati, dan 3 perkara ini yang selalu yang mana aku ini selalu dikalahkan oleh 3 perkara tersebut. Karena itu aku selalu bermaksiat terus kepadamu. Maka ketahuilah bahwa fa innaka ta'lamu minni, maka Engkau sesungguhnya maha mengetahui terhadap keadaanku ya Allah. Maka faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Itu ucapan yang pertama. Yang kedua, qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtikabul ma'asi wa kana maqami ma'al fusaqati ma'al fasiqati walakin uhibbu suhbatul sholihin wa zuhdahum wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasikin. Yang kedua, kata orang tersebut, Engkau mengetahui bahwa aku ini mengerjakan maksiat terus ya Allah, sedangkan tempatku ini bersama orang-orang fasik, orang-orang buruk lah istilahnya, para pendosa. Tetapi aku sangat mencintai menemani orang soleh, duduk dengan orang soleh dan orang-orang yang zuhud, topo broto istilahnya. Zuhud ini zuhud ini merasa cukup sudah Allah. Wal maqami ma'ahum kan ahabbu ilayya minal fasikin, sedangkan aku selalu bersama dengan orang-orang fasik gitu. Wasalisatu itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisatu qala ilahi innaka ta'lamu minni anna sholihin kanu ahabbu ilayya minal fasikin. Aku mencintai orang soleh ya Allah, tetapi aku selalu berbareng dan berteman dengan orang-orang fasik. Hatta law istaqbalni rajulani sholihun wa tolihun lakudamat hajatus sholih ala tolih. Maka sebagai bentuk kasih sayang cintaku, maka ketika aku dihadapkan orang yang buruk dengan orang yang soleh, maka aku lebih mendahulukan orang soleh daripada orang yang buruk. Kemudian dari riwayat lain disebutkan bahwa ya Rabbi lau afauta wa ghafarta dzunubi yafrau awliyauka wa anbiyauka wa yahzinus syaitanu aduwi wa aduwaka walau adzabatni bidzunubi yafrau syaiton wa aghwanihi wa yahzinul anbiya'i wal awliya wa inni a'lam anna farhul awliya'i wa ilaika ahabbu min farihis syaiton. Ya Allah, jika Engkau mengampuniku, memberikan aku kemurahan, kemudian mengampuniku terhadap dosa yang aku lakukan, maka itu akan membahagiakan para kekasihmu dan nabimu, serta menyusahkan, memberikan kesusahan kepada setan dan musuh-musuhmu. Kemudian jika Engkau menyiksaku dengan dosaku, maka setan itu akan berbahagia dan berbangga, dan juga teman-temannya setan, iblis dan laknatullah. Kemudian para nabimu, kekasihmu itu akan sedih melihat aku disiksa dengan aku dengan aku ini selalu bertaubat walaupun aku dalam berkubang maksiat tersebut. Sesungguhnya Engkau mengetahui kebahagiaan walimu itu lebih Engkau cintai daripada kebahagiaan setan, kemudian bala tentaranya. Maka ampunilah faghfirli Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawaz anni. Maka ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui terhadap ucapanku ini. Farahmatuhu wa ghafartu, maka berilah kasih sayangmu dan ampunilah
Kemudian fa inni raufur rahim khossatan liman aqrabu bidzambi. Maka engkau adalah zat yang maha kasih sayang. Ini tentu jangan pernah menghina para pendosa. Seakan-akan kita sudah berhak mendapatkan surga. Ingat, surga pada akhirnya akan ditempati oleh orang-orang yang pendosa. Yang mana orang pendosa ini menyadari maksiatnya. Akan tetapi neraka nanti akan ditempati oleh orang yang membanggakan ibadahnya. Menuhankan ibadahnya. Jangan pernah menuhankan ibadah karena kita ini bisa masuk surga. Ini bukan karena ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Rahmat dan kasih sayang serta ridho Allah. Dan atas perintah Allah. Teruslah Anda yang masih dalam berkubang dosa. Teruslah Anda jangan pernah berhenti bertaubat. Karena taubat itu tidak mengenal kapan waktu, kapan keadaan pun. Jadi dari kisahnya ini, kisah seorang ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengurus jenazahnya orang mati, yang mana orang mati ini dalam keadaan buruk di mata manusia, tapi di sisi Allah tidak buruk. Seperti perkataan saya yang kemarin, ingat 99 orang mencintai Anda, tapi satu zat yang membenci Anda, maka Anda ingin hidup di mana? Tetapi ketika satu zat yang mencintai Anda, 99 orang membenci Anda, maka Anda bisa hidup di mana saja. Karena dunia dan seisinya ini hanyalah milik zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.